Metro TV dan Kementerian Agama Republik Indonesia kembali menggelar ajang pencarian bakat remaja Syiar Anak Negeri 2020. Dari madrasah aliyah seluruh Indonesia yang mendaftar, akan dipilih 12 peserta terbaik yang akan berkompetisi dan dikarantina di Jakarta. Ajang pencarian bakat Syiar Anak Negeri tak hanya mampu menampilkan alunan lagu saja, tapi juga dakwah yang mampu menginspirasi para generasi muda Islami. Ayo, jadilah bagian dari Syiar Anak Negeri 2020. Itu dia penampilan dari Eldida, Syiar Anak Negeri 2019 yang tahun lalu berhasil mendapatkan juara kedua. Nah pemirsa, ajang pencarian bakat Syiar Anak Negeri ini kembali digelar di tahun 2020 dan tahun ini merupakan tahun ketiga. Nah untuk berbincang-bincang lebih lanjut, sudah hadir bersama saya produser Syiar Anak Negeri Trivika Prihartanto. Halo Mas Vika, apa kabar? Ya, jadi audisi Syiar Anak Negeri kembali sudah dibuka ya pendaftarannya. Sampai saat ini progresnya seperti apa Mas Vika? Pendaftaran sudah kami buka dari tanggal 6 Maret kemarin hingga tanggal 5 April 2020. Oke, jadi sekarang masih ada sekitar berapa lama lagi nih? Kurang lebih sekitar 3 minggu lebih lah. Masih ada waktu 3 minggu ya. Betul. Nah proses dari audisinya nanti seperti apa? Oke, rencananya setelah tanggal 5, tanggal 6-nya kami akan melakukan penjurian online. Jadi ada perwakilan dari Kementerian Agama, dari MUI, Asosiasi Nasyid Nusantara, dan dari Metro TV tentunya kami akan memilih 12 tim terbaik dari semua pendaftar. Dan nanti setelah kami pilih 12 tim, kami akan akan segera memanggil tanggal 19 mereka akan tiba di Jakarta. Lalu tanggal 20 akan mulai masuk karantina. Jadi para jurinya kira-kira dengan tahun lalu ada penambahan atau masih sama nih? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama, cuman untuk di tahun ini kami akan sedikit memberi sedikit perbedaan karena ingin menampilkan dari juri dari kalangan artis atau penyanyi. Untuk supaya penilaiannya supaya lebih bervariatif lagi. Supaya lebih bervariatif. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal pendaftaran begitu ya, ini gimana sih tips and triknya begitu ya, dari Mas Vika selaku produser agar mereka bisa lolos dari juri dan bisa masuk 12 karantina gitu? Untuk tips and triknya mungkin sekreatif mungkin dan untuk mendaftarkan para pendaftar ini yang satu tim itu terdiri dari 3 sampai 5 orang ini mereka harus merekam
perform mereka, Oke. yang lalu akan dikirim ke web yang sudah kami sediakan. Di situ ada 3 item sih. Yang pertama ada nasyidnya, ada dakwah, dan ada mengajinya. Jadi 3 hal itu yang kita akan nilai sekreatif apa tim ini untuk mengcombine 3 item itu. Sekreatif mungkin. Ya. Tapi kalau untuk dari tagline Syiar Anak Negeri ini kan masih syiar Betul. dan juga syair Betul. begitu. Ada nggak yang mungkin lebih mendominasi atau harus seperti apa sih dari ketiganya ini? Justru uniknya dari Syiar Anak Negeri ini adalah kita berusaha untuk sekreatif mungkin mengcombine memberikan syiar dan syair dengan konten yang lebih kreatif gitu. Jadi memang itulah pembedanya kita dari program-program talent search yang lain. Baik, nah pembedanya tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya ada apa saja tuh, Mas Fikar? Kalau pembedanya kita akan memberikan juri yang lebih bervariatif, lalu kami akan mencoba untuk aransemen musik yang lebih grande. Jadi kami akan mencoba memberikan unsur-unsur etnik juga di aransemen setiap performnya, kurang lebih gitu sih. Nah nanti ketika mereka berhasil masuk 12 nominasi itu ya, kemudian nanti akan dikarantina. Proses Betul. karantinanya berapa lama sampai nanti akhirnya penjurian di tahap akhir tuh seperti apa sih? Karantina, para peserta akan datang ke Jakarta tanggal 19 April, lalu tanggal 20 sudah mulai masuk karantina kurang lebih 1 bulan. Ya. Nah, nanti di dalam selama karantina ini mereka akan mendapatkan mentoring, akan mendapatkan masukan-masukan yang bisa mereka gunakan untuk di konten mereka, perform dari Kementerian Agama, dari Ya. MUI dan asosiasi. Jadi sebetulnya banyak ilmu yang bermanfaat ya dalam Sangat banyak proses sekali. karantina Sangat itu. banyak Begitu sekali. mereka juga saling belajar, Betul. saling mengenal satu Ya. sama lain. Mungkin nanti bisa diceritakan apa-apa saja yang bisa mereka dapat saat proses karantina dan mengikuti ajang pencarian bakat Syiar Anak Ya. Negeri ini, Mas Fikar. Banyak sekali sih ilmu yang bisa didapat karena dari pengolahan nasyidnya, dari dakwahnya itu banyak sekali mentor-mentor yang akan membimbing para peserta ini. Jadi mereka akan mengetahui seperti apa sih dakwah itu yang baik disampaikannya. Lalu nasyidnya itu agar sesuai dengan tema dakwahnya itu disampaikannya seperti apa agar terlihat lebih menarik, kurang lebih kayak gitu sih. Agar terlihat lebih menarik Iya, gitu. Nah, iya. saya juga penasaran nih. Tadi kita sudah lihat performnya Elnida, Iya, tapi seperti apa cerita-cerita pengalaman mereka mengikuti Oke. karantina Syiar Anak Negeri Iya. 2019 lalu? Kami masih akan membahasnya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Newsline. Pemirsa, bulan Ramadan akan segera tiba. Metro TV selalu memiliki rangkaian acara menarik. Salah satunya adalah menghadirkan program Syiar Anak Negeri. Program ini inisiasi dari Kementerian Agama bersama dengan Metro TV dan tahun ini telah memasuki tahun ketiga. Dan sudah hadir bersama kami ada Elnida, peraih juara 2 dari Syiar Anak Negeri tahun 2019 ya. Hai, apa kabar semuanya? Kita kenalan dulu dong satu-satu dari sebelah kiri saya. Namanya siapa? Nama saya Winda. Saya Titin. Saya Rina. Saya Dini. Saya Alfi. Nah, mengingatkan kembali kalian ini berasal dari wilayah Pangandaran. Kompak sekali, luar biasa. Nah, Syiar Anak Negeri tahun ini kan sudah memasuki tahun ketiga begitu. Boleh diceritakan dong pengalaman kalian waktu mengikuti karantina tahun lalu, apa saja nih pengalaman berharga yang kalian dapatkan? Silakan. Tentunya kami di Syiar Anak Negeri ini sampai sekarang kami banyak sekali menimba ilmu dan ilmu itu sampai sekarang udah nempel gitu. Oke. Kenangan-kenangan juga, kenalan dari seluruh pelosok dunia. Teman-teman ada dari NTT, Papua banyak. Dan alhamdulillah kami bersyukuri itu. Lalu pengalamannya gimana? Banyak pokoknya ya. Tambahkan dong, Titin. Pengalamannya kalau menurut saya lebih banyak teman ya tentunya. Terus karena doa dan dukungan dari keluarga besar Madrasah Aliyah YPP Jamanis juga, kami bisa seluruh Kementerian Agama di wilayah kami itu ikut berkontribusi ya. Jadi banyak kenal juga sama Kementerian Agama di daerah kami. ya. Banyak support juga. Iya. Terutama juga dari para guru, bangga dong ya ketika kalian masuk ke 12 finalis, bahkan bisa masuk sampai 3 besar dan juara 2. Wah, ini kan luar biasa, alhamdulillah ya. Tapi bakat-bakat seperti apa sih yang harus dimiliki di Syiar Anak Negeri? Silakan. Sampingnya Titin. Bakat untuk memasuki acara Syiar Anak Negeri mungkin harus bisa berdakwah ya, itu tentunya. Terus nyanyi mungkin ya kan. Ya juga
bakat-bakat lainnya, bakat-bakat Tapi yang utama adalah bersyiar. Syiar dan syair, tentunya kontribusi antara syiar dan syair. Syiarnya kita dakwah dan syairnya kita melantunkan secara puitis bagaimana kita merangkai dakwah dengan cara dan juga dinyanyikan gitu agar semua penonton itu tertarik. saya yakin banget soalnya dari cara kamu ngomong udah berbeda. Tapi temennya yang paling ujung siapa sayang namanya tadi? Alfi. Alfi, mungkin bisa ditambahkan Alfi apa-apa saja yang kamu dapatkan, terutama selama proses karantina kemarin ya? Selama proses karantina pokoknya banyak banget yang nggak bisa dilupain sampai sekarang juga masih belum bisa move on. Apa sih kenangan lucu yang paling kamu ingat sampai sekarang? Kenangan lucunya apa ya? Bobo di lantai ya. Gimana? Bobo di lantai itu Bobo kan, di lantai. kan di hotel itu ada kasur, terus di bawahnya kan ada karpet, terus kan kita alhamdulillah kita itu mondok di pesantren. Jadi kan nggak, kalau awal-awal masuk itu nggak terlalu nyaman ya Teh, katanya Teh Alfi kan kita pisah kamar kan dikocok. Jadi nggak satu tim satu kamar. Kata Teh Alfi waktu kita latihan itu salah-salah latihan kan suka ada cerita-cerita gitu. Katanya dia tidurnya di bawah soalnya kan. Nah ini pasti menarik ya, terutama juga tentu harus menjaga kekompakan dari kalian. Ini kan kalian berlima gitu ya, gimana sih harus menjaga kekompakan satu sama lain? Pernah ada yang down, pernah ada yang mungkin ngambek, itu kayak gimana kalian ngatasinnya? Tentunya kami harus punya komitmen masing-masing. Kita udah buat komitmen dari awal. Bagaimana kita harus memajukan nih grup kita ini, jangan hanya cuma tampil di TV aja, harus juara nih gitu. Harus membanggakan orang-orang yang udah berjuang dengan kita gitu. Komitmen kita harus paham satu sama lain, sadar diri, saling membantu, dan juga kerjasama yang paling Kerjasama. Coba kita tanyakan lagi ke Mas Vika, apa yang diceritakan oleh teman-teman Eldida benar demikian, harus selalu juga menjaga kekompakan, bukan hanya di depan layar, tapi juga harus di belakang layar. Seperti apa? Betul sekali, karena kan mereka ini satu tim 3-5 orang. Masing-masing individu ini kadang punya ego masing-masing. Nah, gimana caranya dari masing-masing individu ini bisa menekan egonya untuk membuat suatu kreasi yang sangat kreatif, sehingga ketika live show nanti, ketika eliminasi, mereka bisa menyuguhkan performa yang sangat baik. Kurang lebih itu sih. Oke, nah kita pengen tanya lagi nih ke teman-teman dari Eldida. Ini kan proses pendaftaran sudah dimulai. Tipsnya apa saja sih bagi mereka yang ingin membuat kreasi video? Ini harus seperti apa agar kemudian dilirik oleh juri bisa masuk karantina begitu? Ya tentunya kita harus memenuhi syarat dan ketentuan. Itu videonya harus live ya, tidak boleh ada rekayasa, dan juga suaranya harus asli, tidak boleh lip sync. Itu penting ya? Iya penting banget harus ya, original. jangan lip sync. Nanti Terus? pas kalau jelek gimana? Kemudian apa lagi? Titin, Terus menurut saya harus lebih kreatif ya, jadi kita itu harus lebih menonjolkan tim kita itu jagonya apa sih gitu. Misalkan kalau dari Eldida kan kita Sunda-Sunda gitu, jadi kalau dikasih seperti pupuh, nari tari-tari Sunda itu kan lebih menonjol gitu. dan punya ciri khas dari masing-masing daerahnya juga. Baik, nah tim Eldida setelah ini akan tampil lagi dengan membawakan lagu apa? Despacito versi Ayo Madrasah. Versi Ayo Madrasah, silakan siap-siap dulu sebelum perform. Satu pertanyaan terakhir untuk Mas Vika. Oke, silakan, boleh, silakan. Nah, sebelum mereka siap-siap, Mas Vika, terakhir harapannya untuk para peserta di audisi Syiar Anak Negeri 2020 seperti apa? Harapannya mudah-mudahan para peserta yang mendaftar sekarang itu jauh lebih kreatif dari yang sebelum-sebelumnya, dan saya yakin mereka pasti sudah mengintip season-season sebelumnya dan bisa berkreasi yang lebih baik lagi. Dan saya berharap dan mudah-mudahan akan bertambah banyak siswa dan siswi dari Madrasah Aliyah yang bisa menjadi juru syiar dan syair di negeri ini. Bocorin dong untuk dari para peserta yang mendaftar, udah ada belum bakat-bakat yang masuk finalis? Keren-keren sih. Bingung ya? Bingung sih, pastinya kami akan bingung untuk menilainya. Cuman itu tantangan buat kami juga untuk menilai yang terbaik dari yang baik-baik ini. Baik, Mas Vika, tolong kemudian diceritakan lagi kepada pemirsa, ini pendaftarannya sampai kapan? Masih ada waktu berapa lama lagi untuk mendaftar di Syiar Anak Negeri tahun ini? Oke, untuk pendaftaran kami buka dari tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 5 April, kurang lebih masih 3 minggu lagi ya.
Dan nanti penjurian akan kami mulai dari tanggal 6 April dan pendaftaran bisa dibuka di web yang sudah kami sediakan di site.medcom/cr. Sekali lagi Di site.medcom/cr. Baik, kita masih tunggu pendaftarannya, masih ada sekitar 3 minggu lagi. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar di Syiar Anak Negeri 2020, ayo masih ada waktu. Dan terima kasih Mas Vika sudah bergabung bersama kami di Newsline. Dan kita sama-sama lihat perform dari Al-Nida berikut ini. Jadi anak tuh jangan banyak bergaya, perbanyak prestasi dan karya. Semangat belajar juga beribadah, banggakan selalu orang tua. Yuk, mari kita sekolah di madrasah, biar jadi anak soleh-soleha, agar jadi generasi yang terarah. Oh iya, yuk mari kita sekolah di madrasah, biar jadi anak soleh-soleha, agar jadi generasi yang terarah. Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Mari ikhlaskan hati teman-teman semua, generasi muda berkarya, penuh dengan hikmah dan berkah. Sukses itu kita yang tentukan, bukan langsung dari Tuhan, hanya manusia pilihan, nahan, beri dan coba. Di dunia itu kita harus sabar bertahan dari segala cobaan, godaan, rintangan. Madrasah, madrasah, ayo ke madrasah. Madrasah itu keren, madrasah gak keren, jangan bilang keren.